Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyempurnakan hadisnya Abi Umamah kemarin. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni perintahkanlah kepadaku bi amalin, suatu amalan. Qal, Nabi bersabda, alaika bisawmi, peganglah olehmu bisawmi, amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya amalan puasa, la idla lahu, tidak ada yang membandinginya. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni perintahkanlah kepadaku bi amalan, dengan sebuah amalan. Diulang lagi, minta diberi arahan untuk diberi amalan, satu amalan. Jawabannya Nabi sama. Qal, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu bisawmi, amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya as-sawm, la idla lahu, tidak ada yang membandinginya. Qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murni bi'amal, perintahkanlah kepadaku bi'amal, untuk mengerjakan sebuah amalan. Qal, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu bisawmi, mengerjakan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la idla lahu, tidak ada yang membandinginya. Rawahun Nasai bin Huzaimah wal Hakim wa qala sahihul isnad. Wa rawahu Ibnu Hibban fi haditsin, dalam sebuah hadis. Qal, Abu Umamah mengatakan, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepada aku bi amalin, sebuah amalan, yang fa'uni ya Allahu bih, yang Allah berikan manfaat kepada aku bihi, dengannya. Qal, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu bisawmi, amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la mithla lahu, tidak ada yang sepertinya. Wa rawahu Ibnu Hibban fi haditsin qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani, tunjukkanlah aku, ala amalin, atas sebuah amalan, adkhulu bihi al-jannata, yang aku bisa masuk bihi, dengannya, al-jannata, surga. Qal, Nabi bersabda, alaika, peganglah olehmu bisawmi, amalan puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa, la mithla lahu, tidak ada yang sepertinya. Qal, rawi mengatakan, fakana Abu Umamah, maka adanya Abu Umamah, selepas beliau dapat arahan Nabi suruh selalu berpegang dengan puasa, sebagaimana keterangan-keterangan yang telah lalu. Alaika itu adalah isim fi'il amr, ya. Alaika itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti perintah untuk melakukan, untuk berpegangan, melaksanakan, berpegangan dengan pekerjaan selepas alaika, selepas alaikum, selepas alaikunna, berterusan, berkesinambungan. Kalau hanya sekali itu belum melaksanakan perintah dengan alaika itu. Alaikum bisunnati, peganglah oleh kalian bisunnati, sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnahnya para khalifah yang dapat hidayah, yang lurus selepas wafatku. Nah, kalau orang ikut sunnah Nabi hanya sekali, itu belum malaika, ya pernah ngamalkan sunnah. Maka selepas Abu Umamah mendapatkan perintah dengan alaika, maka beliau sepanjang hidup banyak puasa. Nah, gitu. Kalau tidak semuanya puasa, ya kebanyakan puasa. Tentu saja kecuali di hari-hari yang enggak boleh. Kan kalau yang enggak boleh kan enggak dihitung kan. Memang enggak boleh.
Fakana Abu Umamah, maka adanya Abu Umamah, sahabat Abu Umamah, la yura fi baitihi dukhan, tidak pernah dilihat di rumah beliau ad-dukhanu, asap. Asap itu dari menanak nasi, menanak gandum, menanak roti, menanak masakan. Itu sama sekali kalau siang itu dapurnya nggak berfungsi, gitu maksudnya. Nah Harun ketika waktu siang, illa idza nazala bidaifun, kecuali kalau tamu singgah pada keluarga beliau. Allah Akbar. Ini baru namanya melaksanakan perintah yang menggunakan kata-kata alaika. Bisa dipahami ya? Jadi kan banyak itu perintah dalam hadis, dalam percakapan bahasa Arab, alaika, alaika. Itu maksudnya begitu. Ya selalulah kerjakan, atau ya sebegitulah, atau berpegang teguhlah. Itu diantara artinya alaika itu memang tidak bisa hanya dikerjakan sekali tapi berterusan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ughzu, berjuanglah kalian, tadmanu, maka kalian akan mendapatkan jaminan keberuntungan dari Allah. Tadmanu, maka kalian akan mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah lewat nabinya adalah para pejuang-pejuang agama. Orang yang keluar dari rumahnya karena memperjuangkan agama, orang yang keluar dari rumahnya karena untuk pergi ke masjid, orang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, atau orang yang pulang ke rumahnya untuk buat amal di dalam rumahnya. Ini adalah di antara orang-orang yang dijamin oleh Allah, dia ini orang-orang yang beruntung. Perjuangan ini sangat penting. Perjuangan itu sangat penting. Posisinya oleh Nabi disabdakan sebagai puncak amalan di dalam Islam. Wa dzarwatu sanamiha al-jihadu fi sabilillah. Dzarwatu sanam. Dzarwah itu artinya puncak, sanam itu adalah punuknya unta. Nah, di puncak punuknya amalan, maksudnya puncak tertingginya amalan adalah berjuang untuk memperjuangkan agama Allah. Padahal perjuangan itu bukan satu keyakinan. Kenapa kok dikatakan perjuangan itu amalan yang begitu puncak? Karena tanpa perjuangan semua amalan Islam itu ya akan lemah, bahkan mungkin enggak wujud secara asbab. Selepas orang itu beriman, dia meyakini bahwa tidak ada yang lebih penting melebihi agama. Yang mana agama itu isinya adalah iman yang benar dan amal yang benar. Yang terpokok adalah 4 amal selepas iman: sholat, zakat, puasa, haji. Itulah yang terpokok. Selepas orang itu tahu ini penting, maka di antara buktinya dia yakin mengenai kepentingan hal tersebut, dia pasti akan berjuang untuk meraihnya. Seperti kita tahu bahwa makanan minuman itu bagi kita sangat penting. Maka mertua enggak dukung, teman enggak dukung, lingkungan enggak dukung, ya kita tetap berjuang bagaimana hari ini tetap makan. Karena kalau saya enggak makan, orang-orang lain enggak tanggung jawab itu. Ini gambarannya, kalau orang itu memang yakin bahwa sesuatu itu memang bermanfaat dan penting, itu dia akan usaha untuk meraihnya. Nah, tidak ada yang terpenting melebihi agama. Maka akhirnya kalau orang tahu agama itu penting, pasti dia akan menjadi salah satu yang memperjuangkannya.
dan yang pengen meraihnya. Maka kita lihat semua kebaikan wujudnya itu selalu saja secara asbab karena ada yang memperjuangkan. Di tempat kita, di rumah-rumah kita ada musola. Kenapa kok ada itu? Waduh, ada yang memikirkan, memperjuangkan wujudnya musola, wujudnya masjid, wujudnya TPQ, wujudnya TPA, wujudnya majelis taklim, wujudnya suasana kebaikan dan seterusnya. Jadi tentu saja perjuangan itu harus ada asasnya, yaitu asas pemahaman yang benar. Kalau enggak nanti dia memperjuangkan apa? Maka kata sebagian ulama ketika ditanya kenapa perjuangan itu kok oleh para ulama di kitab-kitabnya diletakkan termasuk di bab paling akhir. Bab pertama kalau kita baca kitab-kitab fikih itu apa isinya? Thaharah, kemudian sholat, kemudian apa lagi? Ya puasa, zakat, macam begitu. Jihad itu paling akhir. Itu jawabannya para ulama supaya orang yang berjuang itu sudah ngerti dia ini yang diperjuangkan apa itu harus ngerti. Jangan sampai orang berangkat berjuang dia belum ngerti wudu yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, akhirnya perjuangannya bisa mendatangkan macam-macam fitnah. Maka tertib juga dalam tertibnya Sa'iliyah seperti itu. 6 sifat terakhir adalah perjuangan terakhir. Selepas orang yakinnya benar kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian sholatnya benar, dan itu tidak akan bisa tanpa ngaji. Ngaji dok tidak cukup kalau enggak ingat kepada Allah. Nah, kemudian disertai akhlak yang baik, dikerjakan dengan ikhlas, baru diperjuangkan. Maka Nabi memberikan ancaman orang ngaku iman kok tidak pernah berangkat berjuang atau tidak pernah niat berjuang, maka dia ini wafatnya di cabang dari kemunafikan. Maksudnya wafatnya ini dalam bahaya besar. Ada kemungkinan memang iman dia ini iman yang tidak benar. Iman yang mengandung rusak atau bahkan memang rusak. Wong tahu agama itu penting, tahu sholat itu penting, tahu ilmu itu penting, tahu ibadah secara umum itu penting, kok dia sama sekali tidak memperjuangkannya. Ini ada indikasi, ada dugaan-dugaan memang dia ini kurang yakin atau tidak yakin. Seperti sikapnya para munafikin di Madinah. Mereka mengatakan iman, tapi tidak pernah ikut perjuangan dengan Nabi. Ini sudah buktinya orang yang imannya tidak pas, percayanya tidak beneran, itu adalah tidak mau memperjuangkan apa yang dia tidak percayai. Kalau orang memang percaya beneran, dia akan usaha untuk memperjuangkan perkara yang dia percaya bahwa perkara itu memang sangat-sangat menguntungkan. Seperti banyak santri sudah selesai tahasus, perasaannya nikah itu menguntungkan, maka nggak ada yang nyuruh dia tirakat biar dapat istri solihah, tidak ada yang nyuruh dia ngelamar sana ngelamar sini biar dapat mertua yang sesuai. Yang dia paham nikah itu bagi saya menguntungkan. Contohnya begitu itu. Maka ada sebagian santri itu sampai umur 40 belum nikah-nikah karena dia diuji oleh Allah, nikah itu untuk saya nggak menguntungkan, ya akhirnya nggak berangkat-berangkat. Di contohnya begitu itu. Di orang nggak berangkat kepada sesuatu itu biasanya karena memang dia tidak terlalu percaya bahwa sesuatu itu menguntungkan untuk dia. Maka iblis telah bersumpah begitu Allah telah muliakan Nabi Adam dan cucu-cucunya dengan diberi taklif, diberi tugas untuk mengamalkan agama yang mana kalau yang sukses akan mendapatkan surga dan macam-macam anugerah yang lain. Maka
syaitan alias iblis di hadapan Allah bersumpah akan menggoda anak Adam dari depan, belakang, kanan, kiri untuk dirasuki rasa tidak merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat Allah yang tertinggi adalah agama. Orang itu nggak ngamalkan agama dengan baik, kenapa toh? Karena perasaan akhirnya agama itu nggak menguntungkan atau kurang menguntungkan. Kalau nggak ngamalkan belas ya dugaan kuatnya memang dia ini nggak percaya bahwa agama itu mendatangkan keberuntungan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min fawqihim wa min tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Jadi pemahaman para ulama mengenai firman Allah, alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang bersyukur? Bukankah Allah lebih tahu dengan orang-orang yang merasa diuntungkan dengan nikmat-nikmat Allah yang akan diberikan kepadanya? Jadi kalau orang itu dilihat oleh Allah merasa diuntungkan, umpamanya jadi hafid Quran, Allah akan hafidkan dia. Saya ini merasa diuntungkan kok Pak, tapi saya nggak punya waktu, ya itu. Tapi saya capek, tapi saya mengulangnya tidak mampu. Ya itu alasannya orang yang memang tidak merasa diuntungkan dengan menghafal Quran. Saya ini ngaji seneng tapi nggak punya waktu. Jadi kalau memang seseorang itu dilihat hatinya oleh Allah merasa diuntungkan dengan nikmat yang ini, Allah akan beri nikmat itu dan akan kekalkan nikmat itu kalau nikmat itu sudah diberikan. Nah, tandanya orang itu merasa diuntungkan dengan sesuatu kebaikan, maka dia akan meluangkan waktu untuk sesuatu itu. Maka kalau kita ini hafalan Quran yang enggak nambah-nambah, jangan nyalahkan siapa-siapa. Yang salah memang hati kita belum merasa bersyukur dengan sebenarnya. Kalau kita ini jauh dari agama, jangan nyalahkan suasana dan keadaan. Hati kita itu yang enggak benar karena kita ini belum merasa bahwa keuntungan yang sebenarnya hanya di dalam ketaatan kepada Allah. Ini dari tafsirnya alaihissalatu itu sudah satu teguran yang begitu tuntas dari pemilik kita, bahwa semua nikmat itu enggak datang atau semua nikmat itu enggak kekal pada kehidupan kita, sebabnya kita enggak merasa diuntungkan. Akhirnya Allah cabut nikmat tersebut. Orang dengan tertib yang 24 jam amal agama, kurang syukur, ngeluyur sana, ngeluyur sini, ini enggak merasa diuntungkan, akhirnya enggak dipilih untuk tertib. Karena perasaannya ketertiban adalah kesusahan, ketertiban adalah beban, ketertiban adalah kerugian. Alaihissallahu bi'a'lama bisyakir. Seperti orang-orang dulu begitu ceritanya, orang-orang soleh dulu, bahkan sebagian orang soleh zaman sekarang, mereka menganggap amalan agama ini memang luar biasa untungnya, maka mereka siap semalam-malam suntuk baca Quran 30 juz, semalam-malam suntuk wiridan, semalam-semalam suntuk baca kitab, semalam-semalam suntuk ngamalkan apa yang diridhai oleh Allah, karena dia merasa itu semua menguntungkan. Ada orang guyon, saya ini dulu tuh kalau membaca ceritanya orang-orang soleh, sholat maghrib dengan adzan subuh wudunya sama, itu kok kurang percaya, apa ya benar ya ada orang yang begitu semangatnya begitu. Dan itu banyak di cerita-cerita orang-orang soleh begitu itu. Jadi selepas sekarang ini ada zaman HP, zaman internet, warnet, PlayStation. Itu anak-anak itu nggak usah orang tua, anak-anak meluangkan waktu untuk perkara yang perasaan mereka nikmat itu mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi, bertahun-tahun kuat. Waduh, ini kalau orang sudah diberi cinta kepada agama dan yakin bahwa agama itu sangat menguntungkan, nggak capek itu semuanya. Orang tuh ngerjakan itu capek, kenapa tuh? Karena cintanya kurang. Orang tuh kalau cintanya beneran ngerjakan perkara-perkara yang dia cinta itu, walaupun capek sampai ketiduran dia tidak capek, enjoy aja, santai-santai aja, enak terus senyum terus, karena perasaannya ini sedang di dalam keuntungan yang terbesar yang dia akan mendapatkannya.
Sampai dapat ujian-ujian pun dinikmati, karena ini perasaannya ujian adalah bagian dari perjalanan untuk meraih kesuksesan. Senyum terus. Ughzu, berjuanglah kalian, tatmanu, maka kalian akan mendapatkan jaminan. Itu aja. Wasumu, dan puasalah kalian, tasihhu, maka kalian akan sehat. Ini sudah dibahas panjang kemarin itu, bahwa di antara janji Nabi yang dijanjikan untuk orang-orang puasa akan datang kesehatan yang tidak dia rasakan sebelum puasa. Maka sebagian ulama yang meneliti, karena sebetulnya tubuh kita itu yang paling capek itu 24 jam adalah perut kita. Itu pekerja kita 24 jam. Kerjanya nyuplai makanan ke sana ke sini, capek banget. Maka kalau orang itu puasa, dia ini sebetulnya menghargai pekerja dia yang paling berat pekerjaannya, yaitu lambung itu. Lambungnya diistirahatkan, akhirnya lambungnya jadi kosong dan beristirahat. Nah, kalau di lambungnya beristirahat, akhirnya begitu mulai kerja lagi, kerjanya lebih maksimal. Semua penyakit itu kata para ulama sumbernya adalah dari lambung yang tidak pas. Nah, kalau lambungnya ini diistirahatkan, akhirnya jadi lebih perkasa melebihi lambung yang nggak pernah istirahat. Biasanya makanan, minuman itu ya paling lama dicerna 8 jaman. Dan orang itu kalau puasa kurang lebih, kalau di negeri kita rata-rata 12 jam. Maka ada waktu 4 jaman tuh lambung kita tiap hari istirahat. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, lambung kita kerja terus sepanjang tahun. Sumu tasihhu. La ilaha illallah. Maka puasa yang terbaik adalah puasa Daud, sabda Nabi, itu di antara puasa-puasa sunnah. Karena puasa Daud itu menunaikan hak badan itu lebih sempurna lagi, karena setiap sehari sekali saja dia menggunakan lambungnya untuk kerja, kemudian yang kedua dia mengistirahatkannya. Jadi dia menunaikan haknya badan itu begitu baik. Malah berat Pak, itu malah sehat, bukan malah berat. Di mana-mana ahli puasa itu biasanya lebih sehat daripada yang ahli makan. Itu anak-anak pelajar yang suka sakit-sakit itu yang makanan-makanan yang jorok-jorok itu dimasukkan, masya Allah. Akhirnya lambungnya jadi kecapean, akhirnya jadi banyak masalah. Wasafiru, dan safarlah kalian. Tastaghnu, maka kalian akan mendapatkan kecukupan. Di antara tastaghnu, maka kalian akan jadi kaya. Ini resep dari Nabi. Kalau orang itu pengen ada peningkatan urusan rizkinya, dan rizki itu bagi pelajar seperti kita itu diantaranya ya rizki agama itu, maka perlu ada safar. Maka kita lihat urusan agama ataupun urusan dunia yang maju-maju, yang pernah jadi a'immah, pernah jadi tokoh-tokoh agama, ini memang orang yang tidak cukup di kampungnya saja, ada safar. Bisnismen yang sifatnya sampai labanya begitu banyak itu ya yang dia bisnisnya dengan disertai safar. Dari kampungnya meluas ke kabupatennya, meluas ke provinsinya, meluas lagi ke negerinya, meluas lagi ke internasional. Ini baru kaya beneran itu. Tetapi kalau hanya di kampungnya tok itu ya labanya pun laba lokalan, laba dikit. Safiru tastaghnu. Maka kalau orang pengen pengalaman urusan keilmuannya, para ulama sebelum kita ada safar untuk ilmu. Pengen pengalaman urusan perjuangannya, berjuangnya disertai safar juga. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan kepada kita disertai kesibukan beliau yang begitu sibuknya, menyempatkan diri safar, mengamiri pasukan-pasukan perjuangan minimal 25 kali.
pasukan-pasukan mulai yang kecil sampai yang besar sekali. Ketika Tabuk yang terbesar sampai safar sekian ribu kilo. Namanya Tabuk itu. Kurang lebih Tabuk dari Madinah katanya kurang lebih 2000-an kilo. Masya Allah. Atau kurang dari itu. Zaman itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ini sudah separuh Ramadan pergi, kata sebagian ulama, nisful awal dhahaba wa nisful tsani dhahabun. Pertengahan yang pertama telah berlalu. Pertengahan yang kedua adalah emas. Nisful awal dhahaba wa nisful tsani dhahabun. Oleh nanti malam kunut, ya kan? Insyaallah besok pas nuzulul Quran, hari kenangan bagi umat Islam, terjadinya pertempuran Badar pas 17 Ramadan pas hari Jumat. Masya Allah. Pertolongan Allah kepada para sahabat yang sempurna imannya kepada Allah dan taatnya kepada Rasulullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا كافي يا غني يا فتاح يا رزاق. 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 يا كافي يا غني يا فتاح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا
أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين جرد فضلك العظيم شفاعة رسولك الكريم بدون محنة ولا بلية. اللهم اجعل مدرستنا هذه مباركة قائمة مستقرة مستمرة إلى قيام الساعة مجمعا للصالحين مجمعا لأوليائك المقربين مجمعا للدعاة المقبولين مجمعا لعبادك المتبادلين متحابين متآلفين على إحياء دينك القويم. اجعلها مدرسة تأكل المدارس تنشر الهداية إلى أرجاء المعمورة بدون محنة ولا بلية. اللهم اجعل قريتنا هذه قرية تأكل القرى تنشر الهداية في أنحاء العالم. اللهم أذب فساقها اجعلها قرية مباركة قائمة باقية إلى قيام الساعة مجمعا للمتآلفين متناسفين متبادلين على إحياء دينك القويم. نسألك يا الله من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله سلام